Bab 661, memotong musuh sepanjang jalan garis bawah. Yang Chen benar-benar berhasil mencapai lantai 12. Apakah dia menggunakan semua metodenya untuk mencapai efek ini di menara percobaan? Apakah itu cara dia mendapatkan hasil ini? Fu Qingqing mencoba menghibur dirinya sendiri secara tidak sadar, dan itu membuatnya merasa sedikit lebih baik. Tetapi hasilnya tidak berjalan sesuai rencana. Begitu pikiran Fu Qingqing tenang, lampu di lantai 12 padam, dan Yang Chen memasuki lantai 13. Cahaya yang melambangkan lantai 13 menyala, membuat wajah Fu Qingqing terasa panas. Jika Yang Chen hanya berhasil menembus lantai 12, dia tidak akan keberatan. Namun sekarang, Yang Chen telah berhasil menembus lantai 13. Dia baru saja memarahi Yang Chen sebagai sampah, tetapi sekarang Yang Chen telah mencapai ketinggian yang sama dengannya dalam sekejap mata. Jika Yang Chen adalah sampah, dia menganggap dirinya apa? Meskipun tidak banyak orang yang tahu bahwa dia telah mengatakan hal itu, dia tetap merasa malu. Sambil menggertakkan giginya, dia menatap menara pengadilan tanpa berkedip, matanya merah menyala. Kakak senior, bisakah anak ini? Fu Qingqing berkata dengan penuh perhatian. He Guang melambaikan tangannya, menyela Fu Qingqing, adik perempuan, tidak perlu khawatir. Hanya mereka yang telah menantang menara ujian yang tahu bahwa setelah lantai ke-10, setiap lantai yang dinaiki akan menjadi sesulit mendaki ke surga. Itu belum tentu hal yang baik jika dia masih mempertahankan kecepatan yang tinggi setelah lantai ke-10, itu hanya berarti dia telah menggunakan metodenya sejak awal. Siapa sebenarnya orang ini? Fu Qingqing bergumam. Dari kendaliku atas larangan itu, tampaknya anak ini cukup terampil. He Guang mengerutkan kening. Pada saat yang sama, Yang Chen, yang berada di dalam lantai 13 menara percobaan, juga telah memulai pertempurannya melawan monster batu. Pada saat ini, kultivasi seni bela diri Yang Chen secara menakjubkan telah mencapai puncak tingkat ke-7 dari alam bela diri asal. Kultivasi seni bela diri seperti itu tentu saja berkat pengaruh menara ujian. Namun, efek dari beberapa lantai pertama menara percobaan hanya rata-rata, yang mengakibatkan Yang Chen hanya mencapai puncak tingkat ke-6 alam bela diri asal setelah 10 lantai. Hanya ketika ia mencapai lantai-lantai berikutnya, kultivasi seni bela dirinya akhirnya meningkat dari puncak tingkat ke-6 ke puncak tingkat ke-7 alam bela diri asal. Tentu saja, mengingat statusnya saat ini di dalam menara percobaan, peningkatan kultivasi seni bela diri semacam ini tidak memberinya banyak kegembiraan. Itu karena, seiring dengan meningkatnya kultivasi bela diri miliknya, kultivasi bela diri monster batu juga meningkat sesuai harapannya. Terlebih lagi, satu hal hampir persis seperti dugaan Yang Chen, yaitu, formasi serangan gabungan. Sama seperti yang ada di menara ujian alam bela diri roh yang sebelumnya ditantangnya. Semakin menantang, semakin kuat kekuatan formasi serangan gabungan, ditambah dengan kekuatan fisik bawaan monster batu ini, serangan mereka menjadi luar biasa. Alhasil, kekuatan yang ditunjukkan oleh formasi serangan gabungan jauh dari biasa. Bahkan ada banyak contoh di mana Yang Chen harus menghabiskan banyak waktu untuk memecah formasi serangan gabungan ini dan berhadapan dengan monster batu. Berbeda dengan prajurit pasir, bahkan jika formasi serangan gabungan monster batu ini hancur, tidak akan mudah untuk melenyapkan mereka. Seperti sekarang, Yang Chen telah menghabiskan banyak tenaga, menggunakan Shape Shifting Liquid Fire, Thunderbolt Style, dan Black Mountain Dark Cloud Palm untuk akhirnya menghancurkan kombin attack formation dari 13 Stone Monster. Namun, Stone Monster berikutnya masih sangat sulit untuk dihadapi. Karena tidak punya pilihan lain, Yang Chen harus menggunakan kartu trufnya, Starfire. Starfire dapat melelehkan apa saja, begitu Yang Chen mengeluarkannya, para monster batu langsung bersikap defensif. Dengan serangan gabungan Shape Shifting Liquid Fire dan Starfire, ke-13 monster batu secara bertahap dibunuh oleh Yang Chen. Segera setelah itu, pemandangan di sekitarnya menghilang dan Yang Chen melewati lantai 13. Adegan ini tentu saja disaksikan jelas oleh orang di luar. Ini, Yang Chen telah melewati lantai 13. Si jenius nomor 1 dari timur benar-benar sesuai dengan namanya. Kemampuan Yang Chen untuk mengalahkannya bukanlah rumor. Kerumunan itu berdiskusi di antara mereka sendiri, sementara para tetua sekte teratai hijau juga merasa agak malu. Awalnya, mereka sama sekali tidak percaya pada Yang Chen.
Namun sekarang, Yang Chen telah mewakili sekte teratai hijau mereka dan membela martabat mereka sementara kota utama Heiyun dan kota utama Zhenwu telah kehilangan muka. Li Ruoxiang juga menunjukkan senyum lega, tidak lagi hanya mengerutkan kening dan menunjukkan sikap tegas. Satu-satunya yang memiliki ekspresi tidak wajar adalah Mu Zijiao. Pada saat ini, Mu Zijiao begitu gugup hingga kehilangan kata-kata. Awalnya ia mengira bahwa hasilnya sudah pasti, itulah sebabnya ia begitu agresif terhadap Li Ruoxiang pada awalnya, mencoba meredam semangat tiga fraksi besar. Namun, bagaimana dengan sekarang? Yang Chen dari sekte teratai hijau yang tiba-tiba muncul. Dan kemudian, Yang Chen berjalan ke lantai 14. Teman muda He Guang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Zijiao mendesah sedih. Jangan khawatir. He Guang mengepalkan tinjunya, aku tidak percaya dia bisa mencapai lantai 15. Tenang saja, aku sangat menyadari kesulitan lantai 14. Anak ini mungkin memiliki keterampilan yang bagus, tetapi dia masih kurang sedikit untuk menembus lantai 14. He Guang berkata demikian, tetapi dalam hatinya, dia tidak yakin. Melalui larangan itu, dia merasakan setiap gerakan Yang Chen dengan jelas. Larangan itu terhubung dengan jiwanya, dan semua yang dilakukan Yang Chen di menara percobaan muncul seperti proyeksi dalam benaknya. Itulah alasan rasa malunya karena bahkan dia tidak dapat sepenuhnya melihat metode Yang Chen. Itu api aneh itu. He Guang menggertakkan giginya, anak ini benar-benar memiliki api aneh. Baru sekarang dia mengetahui Yang Chen memiliki api aneh. Anak ini berasal dari sekte teratai hijau dan tidak boleh disentuh, tetapi berita ini harus dilaporkan kepada guru. Api aneh ini luar biasa, meskipun mungkin tidak dapat menarik minat guru, tetapi jika kita tidak menemukan tombak dewa pembantai, setidaknya kita memiliki sesuatu untuk dipertanggungjawabkan. He Guang berpikir dalam hati. Pada saat ini, Yang Chen juga telah sepenuhnya menyempurnakan hadiah dari lantai 13, aura surgawi penciptaan. Pada saat ini, dia telah menembus batasan alam bela diri Yuan tingkat ke-7 dan mencapai tingkat ke-8. Dengan kultivasi seni bela diri tingkat ke-8, dia melangkah maju dan memasuki lantai 14. Pada saat ini, 14 monster batu muncul, dan formasi serangan gabungan cahaya biru aneh di sekitarnya menarik perhatian mereka. Begitu Yang Chen muncul, mereka segera melancarkan serangan. Ayo, saat ini, semangat juang Yang Chen sudah menyala. Pada titik ini, dia tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Starfire dan Sape Shifting Liquid Fire meledak, langsung menghalangi rute serangan ke-14 Tone Monster. Bab 662, Momen Penentu. Ini bukanlah akhir, pada momen berikutnya. Teknik gerakan petir, aktifkan. Yang Chen menggunakan seluruh kekuatannya saat ini, karena dia tahu sejak dia mencapai lantai 13 bahwa dia tidak boleh ceroboh di lantai berikutnya. Dia perlu menggunakan kekuatan yang sesuai untuk mengatasinya. Di lantai 14, sulit untuk diselesaikan dengan metode sederhana, jadi dia siap menggunakan semua kemampuannya sekarang. Telapak awan gelap gunung hitam, patahkan. Dengan satu serangan telapak tangan, Yang Chen mengeluarkan telapak awan hitam gunung hitam, yang kekuatannya meningkat tak terbatas seiring dengan tingkat kultivasinya. Telapak tangan itu mengenai tubuh 14 monster batu, tetapi hasilnya tidak seperti yang diinginkannya. Ke-14 monster batu ini tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Formasi serangan gabungan tetap tidak tergoyahkan. Yah, di lantai 13, telapak awan hitam gunung hitamku setidaknya bisa sedikit mengguncang formasi serangan gabungan itu, tetapi di lantai 14 ini, bahkan tidak bisa menggerakkannya. Yang Chen berkata sambil tersenyum pahit. Dia tidak berani ragu. Ke-14 monster batu itu sangatlah ganas. Saat berikutnya, dia melepaskan Starfire dan Sape Shifting Liquid Fire dengan ganas, mengepung monster batu itu. Dia kemudian berencana menggunakan Starfire dan Sape Shifting Liquid Fire untuk perlahan-lahan menggerogoti formasi serangan gabungan monster batu itu. Akan tetapi, monster batu itu meledak dengan suara dentuman yang keras. Hah! Yang Chen menyipitkan matanya, benar-benar tidak berhasil, ya. Ke-14 monster batu ini mengandalkan kekuatan pertahanan dari formasi serangan gabungan dan berhasil menembus pengepungan Starfire dan Sape Shifting Liquid Fire milikku. Starfire milikku dapat merusak formasi serangan gabungan, tetapi butuh waktu, jelas, monster batu ini tidak memberiku waktu.
Memang, semuanya seperti yang diramalkannya. Seperti yang telah diantisipasinya, dia telah menyiapkan tindakan balasan. Dalam sekejap, ke-14 monster batu menyerbu ke arahnya. Pada saat yang sama, Yang Chen bergerak. Setelah itu, terdengarlah suara gemuruh yang dahsyat. Kilatan petir menyambar, lalu sambaran kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Inilah metode 5 guntur kebenaran. Yang Chen telah lama memahami formasi serangan gabungan, dan sangat jelas bahwa Starfire tidak dapat merusaknya dalam waktu singkat. Dia telah mulai memanggil petir langit ketika dia menggunakan Starfire dan Sape Shifting Liquid Fire, dan waktunya sangat tepat, karena mereka memberinya cukup waktu. Kini, metode 5 petir benar tumbang dengan suara gemuruh yang menggelegar, menghantam ke-14 monster batu secara langsung. Baru setelah adegan ini cahaya biru yang mengelilingi ke-14 monster batu berangsur-angsur menghilang. Jelas saja formasi serangan gabungan telah berhasil dibobol. Maju. Melihat formasi serangan gabungan hancur, Yang Chen menyeringai. Menggunakan Sape Shifting Liquid Fire untuk menjebak ke-14 monster batu, Starfire segera menembus tanpa celah. Tanpa formasi serangan gabungan, kekuatan ke-14 monster batu berkurang secara signifikan. Meskipun mereka sulit dihadapi, Yang Chen memiliki 2 nyala api besar serta kemampuan pengendalian api dan tingkat keterampilannya yang unik. Tentu saja, dia tidak takut dengan ke-14 monster batu ini. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia membunuh mereka semua dengan sempurna. Setelah itu, Yang Chen menyelesaikan lantai ke-14 dengan mudah. Pada saat yang sama, sekali lagi terjadi ledakan diskusi di dunia luar, tetapi diskusi ini dengan cepat bubar karena semua orang penasaran apakah Yang Chen bisa melewati lantai 15 atau tidak. Lantai 15 adalah kuncinya. Jika Yang Chen tidak bisa melewatinya, dia akan setara dengan He Guang, dan itu tidak akan berarti banyak. Tetapi jika Yang Chen dapat melewatinya, itu akan membuktikan bahwa dia adalah jenius nomor 1 timur, sedangkan He Guang hanyalah penantang yang relatif kuat. Yang Chen tidak terburu-buru memasuki lantai 15. Dia menyerap aura surgawi penciptaan. Jumlah besar aura surgawi penciptaan yang diberikan setelah melewati lantai ke-14 hanya meningkatkan kultivasi seni bela diri miliknya ke lapisan ke-8 tahap menengah dari alam bela diri primordial. Yang Chen tidak berkecil hati, dia telah memperkirakan hasil ini sampai batas tertentu. Setelah menyempurnakan aura surgawi penciptaan, ia langsung memasuki lantai 15, lantai tempat ia akan berhadapan dengan He Guang. Ini juga merupakan lantai tempat kesulitan menara ujian mencapai puncaknya. Ketika Yang Chen tiba di lantai 15 monster batu muncul, memancarkan cahaya merah di sekitar tubuh mereka, yang jelas merupakan representasi dari formasi serangan gabungan. Namun, tidak seperti formasi serangan gabungan di lantai sebelumnya, yang ini memancarkan aura pembunuh yang kuat yang tidak dapat ditekan. Dan karena aura pembunuh dan jahat itu, ke-15 monster batu itu tampak semakin menggila. Tanpa kata-kata, monster batu menyerang Yang Chen begitu mereka melihatnya. Kecepatan dan kekuatan mereka tampaknya meningkat. Begitu cepat, formasi serangan gabungan ini bahkan meningkatkan kecepatan monster batu. Yang Chen buru-buru mengaktifkan teknik gerakan petir. Dengan bantuan teknik gerakan petir, dia tidak takut dengan kecepatan monster batu. Dia segera menggunakan semua kemampuannya, tetapi masalahnya segera muncul, Starfire dan Sape Shifting Liquid Fire hampir tidak dapat berbuat banyak melawan monster batu di lantai 14, apalagi lantai 15. Seperti dugaannya, 15 monster batu di lantai ini mengabaikan begitu saja kedua apinya dan mengandalkan pertahanan kuat dari formasi serangan gabungan untuk melesat keluar dan menyerang. Tanpa metode 5 petir benar, teknik terkuatku sekarang adalah jimat roh. Yang Chen memperhatikan kedua apinya tidak berpengaruh, diam-diam berpikir dalam hati. Jimat roh adalah kartu asnya, bagaimana dia bisa menggunakannya dengan mudah. Yang Chen agak enggan saat ia melanjutkan pertarungannya dengan 15 monster batu. Ia menggunakan Black Mountain Dark Cloud Palm, Thunderbolt Style, dan berbagai teknik lainnya, tetapi tampaknya ia masih belum bisa menghadapi 15 monster batu ini. Hal ini membuat Yang Chen menghela nafas. Meski enggan, dia tidak punya pilihan selain menggunakan jimat roh yang dengan susah payah dibuatnya untuk menara percobaan di lantai ke-15 ini. Pada saat ini, Yang Chen melambaikan tangannya, baiklah,
mari kita selesaikan semuanya di lantai 15 ini. Saat berikutnya, ribuan jimat roh yang telah dibuatnya menggunakan seni bela diri jimat roh muncul sekaligus. Banyak orang iri padanya karena memiliki ribuan spirit talisman, mengira dia orang yang oportunis dan telah membelinya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa tekniknya tidak dapat ditiru, karena tidak ada yang dapat memiliki teknik pembuatan spirit talisman miliknya yang sangat efisien. Yang paling penting adalah bahwa membuat jimat roh itu sendiri merupakan suatu keterampilan, dan untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas, hanya seni bela diri jimat roh yang dapat mencapainya. Lebih jauh lagi, seperti diketahui banyak orang, jimat roh paling kuat jika dibuat dan digunakan sendiri. Ini adalah seni bela diri jimat roh Huang Taiji. Sekarang, Yang Chen memperlihatkan jimat-jimat ini satu persatu dan berkata perlahan, "Sekarang, mari kita selesaikan ini sekali dan untuk selamanya." Tak lama kemudian, jimat roh pun terungkap. Meledak, teriak Yang bab 663, penyesalan Zhang Huafeng. Ledakan ini menunjukkan dia menggunakan seluruh kekuatannya dan juga berarti dia telah mengungkapkan semua kartunya. Dalam sekejap, semua jimat roh terlempar keluar. Jumlahnya tidak kurang dari yang pernah digunakannya untuk melawan Luo Yunhu sebelumnya. Hal ini tentu saja menciptakan kekuatan yang luar biasa, yang langsung menyapu seperti badai dan menelan semua monster batu di dalamnya. Saat Yang Chen melepaskan jimat roh ini, dia segera mundur untuk menghindari pengaruh kekuatan mereka. Meski begitu, pemandangan yang mengejutkan ini membuatnya buru-buru menggunakan ki sejatinya untuk melindungi dirinya dari gempa susulan. Ledakan itu berlangsung selama sekitar belasan napas. Setelah belasan napas, ledakan itu akhirnya agak mereda. Kini setelah akibatnya mereda, jiwa Yang Chen menyebar dan terbentuk kembali, dengan cermat memeriksa hasil dari monster batu di bawah kekuatan ledakan. Fiu, Yang Chen menghela napas panjang. Meskipun pertahanan monster batu itu sangat kuat dan formasi serangan gabungannya bukanlah hal yang mudah, dibandingkan dengan ribuan jimat rohnya, itu seperti pertempuran antara perisai terkuat dan tombak terkuat. Pada akhirnya, tombaknya terbukti sedikit lebih kuat, menembus perisai terkuat dari 15 monster batu. Di bawah serangan ribuan jimat rohnya, 15 monster batu terluka atau lumpuh, hanya 3 yang tersisa. Ketiga monster yang tersisa ini tidak sekuat di masa kejayaan mereka, dan Yang Chen dengan mudah mengatasinya tanpa usaha apapun. Dalam sekejap mata, ketiga monster batu itu sepenuhnya dibasmi oleh Yang Chen. Segera setelah itu, keadaan di sekitarnya berubah dan aura surgawi penciptaan meluap. Hadiah aura surgawi penciptaan untuk lantai 15 memang berlimpah. Wajah Yang Chen menunjukkan sedikit kegembiraan. Pada saat yang sama, berita tentang Yang Chen yang melewati lantai 15 secara alami mencapai dunia luar melalui efek unik menara percobaan. Jika Yang Chen tidak melewati lantai 15 dan, seperti He Guang, berhenti di lantai 15, semua orang akan terkejut, tetapi setidaknya mereka masih bisa menyelamatkan muka. Lagi pula, banyak orang awalnya mengatakan bahwa Yang Chen, jenius nomor 1 di wilayah timur, tidak sesuai dengan reputasinya, dan benar-benar tertipu oleh penampilannya di lantai pertama. Tapi sekarang, mereka semua mengutuk Yang Chen dalam hati mereka. Mengapa Yang Chen harus menghabiskan begitu banyak waktu di lantai pertama? Itu membuat semua orang berpikir bahwa Yang Chen benar-benar mampu. Akibatnya, Yang Chen telah membodohi semua orang, dan kebenarannya jauh dari itu. Penampilan Yang Chen di lantai pertama sepenuhnya hanya kepura-puraan. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Yang Chen hanya mempelajari monster batu di lantai pertama dan tidak terlalu memikirkannya? Namun pada akhirnya, Yang Chen berhasil menaklukkan lantai 15. Hal ini membuat para kultivator bebas dan anggota jenius tingkat tinggi dari berbagai kekuatan besar, yang awalnya mengira Yang Chen tidak sesuai dengan reputasinya, merasakan malu yang membara di wajah mereka, seakan-akan mereka telah ditampar. Tindakan Yang Chen membungkam banyak mulut dan membuat banyak orang merasa malu. Tidak diragukan lagi, orang-orang yang paling berbahagia adalah para pengikut dan tetua sekte King Lian. Karena Yang Chen tidak hanya mewakili kekuatan lain, tetapi juga sekte King Lian mereka. Yang Chen mewakili sekte King Lian dalam pertempuran ini dan kini telah melewati lantai 15, memenangkan kehormatan bagi sekte King Lian dan menjadi pemenang pertama ekspedisi menara ujian ini. He Guang telah berhenti di lantai 15 dan belum melewatinya, namun Yang Chen benar-benar telah melewatinya.
Adik Yang Chen benar-benar hebat. Bukankah begitu? Bagaimanapun, dia adalah jenius nomor satu di wilayah timur dan reputasinya memang pantas. Yang Chen benar-benar pantas menyandang gelar jenius nomor satu di wilayah timur, dan sebelumnya banyak orang tidak mempercayainya. Perkataan orang-orang yang sebelumnya menentang Yang Chen membuat mereka menundukkan kepala karena malu, sementara juga membuat para tetua sekte Qinglian merasa agak malu. Awalnya, mereka tidak begitu percaya pada Yang Chen. Mereka mengira Li Ruoxiang telah membuat kesalahan dalam pilihannya dan seharusnya tidak terlalu memperhatikan Yang Chen, yang latar belakangnya tidak mereka ketahui dengan baik. Baru sekarang mereka menyadari bahwa pemimpin sekte mereka telah membuat pilihan yang sangat bijaksana. Yang Chen dia telah berhasil menembus lantai 16 dalam satu tarikan napas, meraih kemenangan yang hampir tidak dapat dipercaya bagi sekte Qinglian. Hal ini membuat mereka merasa malu dan terpaksa mengakui, "Yah, ternyata Tuan Muda Yang Chen tidak berbohong." Dia mengatakan bahwa dia telah mencapai lantai 20 di alam bela diri roh selama tantangan menara percobaan dan mencapai kesuksesan besar. Sepertinya tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ya, aku juga berpikir apa yang dikatakan Yang Chen, temanku, itu benar. Meskipun dia belum memasuki alam bela diri sejati setengah langkah, dia telah mencapai hasil yang sangat mengagumkan. Jika dia memasuki alam bela diri sejati setengah langkah, mungkin. Saat para tetua berdiskusi dengan canggung, mereka tiba-tiba teringat akan kemungkinan yang mengerikan. Yang Chen belum memasuki alam bela diri sejati setengah langkah, jadi dia tidak dalam kondisi terbaik untuk menantang menara percobaan alam bela diri asal. Meski begitu, Yang Chen telah mencapai hasil yang sangat baik. Jadi apa yang akan terjadi jika Yang Chen mencoba menara percobaan dalam kondisi terbaik? Banyak orang tidak berani membayangkan. Li Ruoxiang juga merasakan hal yang sama. Dia berdiri dengan tangan terlipat, diam-diam menghela napas lega di dalam hatinya. Yang Chen tidak mengecewakannya, dan bahkan telah melampaui harapannya. Li Ruoxiang tiba-tiba mengangkat alisnya, menyadari sesuatu. Itu karena Zhang Huafeng saat ini sedang menyelinap, tampak seperti dia berencana untuk meninggalkan menara percobaan. Zhang Huafeng memang berencana untuk meninggalkan tempat pertikaian ini. Sungguh lelucon, muka apa yang dimilikinya untuk tetap tinggal di sini. Sudah cukup baik bahwa ia tidak menemukan lubang untuk merangkak masuk. Tetap tinggal di sini hanya akan membawa masalah bagi dirinya sendiri, bukan? Dia baru saja melihat Yang Chen memasuki lantai 15, dan dia masih bisa mempertahankan ketenangannya dan tetap tinggal di sini tanpa malu-malu. Dia hanya berpikir bahwa karena Yang Chen belum mengalahkan He Guang, Yang Chen tidak benar-benar pantas mendapatkan gelar jenius nomor satu. Tapi bagaimana dengan sekarang? Alasan apa yang bisa dia miliki? Alasan apa? Tidak peduli apapun yang dikatakannya, itu tidak ada artinya dan tidak akan mengubah fakta bahwa dia hanyalah seorang badut. Zhang Huafeng tahu bahwa jika dia tinggal lebih lama lagi, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia bergegas pergi, kalau tidak, dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri saat Yang Chen keluar nanti. Namun, saat itu, Li Ruoxiang berkata dengan tenang, "Tuan Muda Zhang, kemana Anda pergi?" Dengan tergesa-gesa. Jantung Zhang Huafeng berdegup kencang, dan dia mengumpat seseorang di dalam dirinya yang berani menghentikannya. Namun ketika dia berbalik, lidahnya menjadi keluh. Karena orang yang menghentikannya tidak lain adalah pemimpin sekte Qinglian. Dia berani memprovokasi siapapun kecuali pemimpin sekte Qinglian. Ketika dia menghentikannya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Bab 664, Mu Zijiao terjebak dalam situasi yang menyedihkan. Garis bawah 1. Orang itu adalah pemimpin sekte teratai hijau, salah satu dari 3 kekuatan utama. Gurunya cukup tangguh, tetapi tidak cukup untuk memprovokasi sekte teratai hijau secara langsung. Tidak apa-apa jika Anda memprovokasi seorang murid atau sesuatu dari sekte teratai hijau, tetapi jika Anda memprovokasi pemimpin sekte, itu sama saja dengan mencari kematian. Dengan pemikiran seperti itu, Zhang Huafeng tersenyum manis dan berkata, pemimpin sekte Li, ada apa ini? Tidak apa-apa, aku baru menyadari bahwa kau sepertinya banyak bicara tadi. Yang Chen mewakili sekte teratai hijau kita untuk menantang menara ujian, dan kau tampaknya sangat tidak puas dengannya. Mengejeknya dan bersikap sarkastis berulang kali. Sebagai pemimpin sekte teratai hijau,
Tidak tepat bagiku untuk tidak campur tangan. Li Ruoxiang berkata dengan nada terukur. Dia sudah lama tidak menyukai Zhang Huafeng. Orang lain mungkin takut padanya, tetapi dia tidak. Seperti yang dia katakan, Zhang Huafeng memprovokasi Yang Chen sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi Yang Chen mewakili sekte teratai hijau miliknya. Zhang Huafeng berani terus membicarakannya, apakah dia menganggap sekte teratai hijau miliknya sebagai lelucon? Li Ruoxiang harus berdiri. Kalau tidak, di masa depan, bukankah semua orang akan memperlakukan sekte teratai hijau miliknya sebagai sasaran empuk? Pemimpin sekte Li, aku punya urusan mendesak yang harus diselesaikan, jadi aku pergi dulu, Zhang Huafeng berkata dengan tergesa-gesa. Ada urusan mendesak. Kau boleh pergi kalau mau, tapi aku, Li Ruoxiang, bukan orang yang tidak masuk akal. Kau sudah mengatakan banyak hal buruk tentang Yang Chen sebelumnya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seharusnya ada semacam isyarat, kan? Ingin pergi begitu saja, tidakkah menurutmu itu konyol? Nada bicara Li Ruoxiang dingin sekali. Zhang Huafeng benar-benar terpojok, sambil menggertakkan giginya dia berkata, pemimpin sekte Li, tolong tunjukkan belas kasihan jika kamu bisa. Jangan coba-coba melakukan itu padaku, Zhang Huafeng. Kalau saja kau tahu tentang menunjukkan belas kasihan saat kau bisa, kau tidak akan bersikap agresif terhadap Yang Chen sejak awal. Li Ruoxiang menegur. Tepat sekali. Kamu, Zhang Huafeng, yang pertama kali memprovokasi Yang Chen dengan agresif. Kamu, seseorang dengan nama keluarga Zhang, terus melompat-lompat seperti badut di depan Yang Chen. Yang Chen bahkan tidak peduli padamu. Tapi apakah menurutmu sekte teratai hijau sedang dalam suasana hati yang baik? Yang Chen tidak mengabaikannya karena rasa jijik, dia hanya tidak peduli padanya karena orang seperti Yang Chen, seorang jenius sejati, tidak akan berbicara dengan sembarang orang. Kalau tidak, bukankah dia akan kehilangan muka sebagai seorang jenius? Itu masuk akal. Zhang Huafeng kini memerah karena amarah mendengar ejekan orang-orang ini. Ia pernah mendengar sebelumnya bahwa ketika tembok runtuh, semua orang saling mendorong, tetapi ia belum pernah mengalaminya. Sekarang ia telah mengalaminya, karena para kultivator lepas yang berbicara dengan volume rendah itu menjadi lebih berani dengan dukungan Li Ruoxiang kepada Yang Chen, berani mengejek Zhang Huafeng secara terang-terangan. Tidak apa-apa jika hanya satu atau dua, tetapi ada banyak seniman bela diri yang melakukannya. Tidak peduli seberapa hebat Zhang Huafeng, bisakah dia membalas semua orang? Hal ini membuat wajah Zhang Huafeng memerah karena marah, tetapi dia tidak dapat melampiaskan kekesalannya karena semua ini didalangi oleh Li Ruoxiang. Apa yang dapat dia lakukan padanya? Pemimpin sekte Li, aku mengakui kesalahanku. Zhang Huafeng hampir saja memaksakan kata-kata itu keluar dari mulutnya. Apakah cukup hanya dengan mengakui kesalahanmu? Li Ruoxiang berkata tanpa ekspresi, tadi kau sepertinya menyebut Yang Chen sebagai pemborosan, dan semacamnya. Jika Yang Chen benar-benar seperti yang kau katakan, lalu kau ini apa, Zhang Huafeng? Saya, Zhang Huafeng mengerti apa yang dimaksud Li Ruoxiang, dan dia tidak sepenuhnya bodoh. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku, Zhang Huafeng, adalah sampah yang sebenarnya. Dibandingkan dengan Yang Chen, aku tidak ada apa-apanya. Hahaha, ini lucu sekali. Dalam sekejap, tawa yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekelilingnya, mendorong Zhang Huafeng ke pusat perhatian. Senyum Li Ruoxiang juga muncul di sudut mulutnya. Sekarang dia merasa jauh lebih baik, setidaknya dia telah membantu Yang Chen melampiaskan amarahnya, dan dia juga telah membela martabat sekte teratai hijau. Dengan mengingat hal itu, Li Ruoxiang tidak lagi bersikap agresif. Tuan Zhang Huafeng adalah orang yang sulit dihadapi, jadi tidak perlu mendesaknya sampai ke tepi jurang. Dia melambaikan tangannya, baiklah, Zhang Huafeng, kamu bisa pergi sekarang. Zhang Huafeng, matanya merah, tidak berkata apa-apa lagi dan hanya ingin meninggalkan tempat ini secepatnya, menyelinap pergi seperti tikus yang menyeberang jalan. Zhang Huafeng hanyalah selingan kecil di akhir. Jika dia yang paling canggung dan bermasalah, itu tidak sepenuhnya benar. Orang yang paling sulit dihadapi bukanlah Zhang Huafeng, tapi Mu Zijiao dari kota Huangsha. Pada saat ini, Mu Zijiao bahkan tidak punya mood untuk menertawakan Zhang Huafeng. Ketika dia melihat Yang Chen benar-benar mencapai lantai 16 dalam satu tarikan napas, dia tercengang.
Apa ini? Mu Zijiao merasa ingin menangis. Teman muda He Guang, bisakah kau memberitahuku apa yang harus kulakukan? Bagaimana kita harus menghadapi situasi ini sekarang? Jika pada awalnya, He Guang akan dengan percaya diri berkata, jangan khawatir, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa mengatakan hal itu? Karena dia merasa rekor yang dia pikir mustahil dipecahkan untuk 36 daerah timur, telah dihancurkan secara brutal oleh Yang Chen. Percaya atau tidak, itu fakta. He Guang menelan ludah dan hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana aku tahu apa yang harus kulakukan? Mata Mu Zijiao membelalak, dan dia dengan enggan menoleh, teman muda He Guang, kamu tidak bisa bermain seperti ini, kan? Kamu melihat berbagai kekuatan memperebutkan gunting naga perak dan mengira mereka menyedihkan. Kamu menjanjikan harta yang bahkan lebih baik daripada gunting naga perak, berpikir bahwa itu akan cukup untuk menarik mereka. Memang, kamu menarik mereka, tetapi sekarang setelah kamu kalah, kamu harus memberi mereka harta itu. Di mana aku bisa mendapatkan harta itu? Kota Huangsha kita berbisnis, dan gunting naga perak terbaik telah dijual. Di mana aku bisa mendapatkan harta karun roh surgawi misterius yang lebih baik? He Guang tentu tahu bahwa Mu Zijiao meminta harta karun roh surgawi misterius kepadanya. Pada saat ini, dia memutar lehernya dan bersikap agak malu-malu. Tidak mungkin, teman muda He Guang, kau tidak mengatakan padaku bahwa kau tidak berpikir akan kalah sama sekali, kan? Mu Zijiao bertanya dengan gugup. He Guang, meskipun sombong dan angkuh, kini sudah kehilangan kesabarannya dan hanya bisa mengangguk dengan berat. Dia memang tidak pernah menyangka akan kalah. Dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan itu. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa jenius nomor 1 dari 36 wilayah timur akan begitu kuat, jauh lebih tangguh daripada mereka dari kelompok sebelumnya. Rekornya mencapai lantai 15 di alam bela diri sejati setengah langkah sangat luar biasa, tetapi tetap tidak dapat menahan momentum anak ini. Jadi, harta karun itu, apa maksudmu? Mu Zijiao hampir menangis. He Guang memilih untuk meletakkan kartunya di atas meja dan berkata dengan jelas, Mu Zijiao, aku punya harta karun itu, tetapi aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas tadi. Aku tidak pernah berpikir akan kalah. Jadi harta karun roh surgawi misterius yang kumiliki tidak pernah dimaksudkan untuk diberikan kepada orang lain. Kau harus mencari tahu sendiri. Begitu kata-kata itu terucap, He Guang berkata dengan ceria, adik perempuan, ayo berangkat. Mu Zijiao benar-benar tercengang. Sekarang, saat dia melihat He Guang dan adik perempuannya pergi, dia benar-benar merasakan arti dari ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Bab 665, Puncak Lapisan ke-8 Alam Bela Diri Asal. Sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana dia bisa menangani ini? Dia ingin pergi ke He Guang untuk mendapatkan harta karun itu, tetapi He Guang menolak untuk memberikannya. Apa yang bisa dia lakukan pada He Guang? Dia tidak dapat berbuat apa-apa karena status He Guang. Namun, sekarang, dialah yang paling bermasalah. Sekte Teratai Hijau menuntut harta karun dari kota utama Huangsha, dan kota utama harus menyerahkan harta karun mereka. Jika mereka tidak dapat menghasilkan harta karun, apakah Sekte Teratai Hijau akan membiarkan mereka lolos? Dia benar-benar dipermainkan oleh He Guang. Anda akan berpikir He Guang, sebagai murid sekte besar, setidaknya akan menjaga martabatnya. Dia tidak mengharapkan semua ini pada awalnya. Namun siapa sangka, sekte besar tidak memiliki martabat. He Guang dengan tegas berkata tidak. Sekarang mereka meninggalkannya di sini, apa yang bisa dilakukan? Pada saat yang sama, kakak He Guang dan saudara perempuannya Fu Qingqing pergi bersama dan tiba di suatu tempat tak berpenghuni. Kakak senior, orang macam apa anak ini? Dia berhasil mencapai lantai 16, melampaui pencapaianmu, kata Fu Qingqing sambil menggertakkan giginya, tidak dapat memahami situasinya. He Guang tidak ingin mendengar bahwa Yang Chen melampaui prestasinya, tetapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Sama seperti Fu Qingqing, dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Dia tampak tidak senang saat itu dan berkata, anak ini punya beberapa trik. Adik perempuan King, coba tebak apa yang kulihat pada anak ini. Apa yang kamu lihat? Tanya Fu Qingqing. Api cair pengubah bentuk dan api bintang, dua jenis api.
Orang-orang di 36 daerah timur tidak terlalu tertarik bermain api dan mengendalikan api, jadi mereka tidak terlalu peduli dengan api. Namun, mereka tidak menyadari bahwa api cair pengubah bentuk dan api bintang adalah harta karun yang luar biasa. He Guang berkata dengan ekspresi serius, jika kita menemukan kesempatan untuk menghadapi Yang Chen ini dan mempersembahkan kedua api ini kepada guru, bagaimana dia akan memberi kita hadiah? Apa? Cairan pengubah bentuk api dan api bintang. Fu Qingqing membelalakkan matanya lebar-lebar. Dia secara alami memahami nilai dari kedua jenis api ini. Guru selalu menginginkan api untuk membela diri. Terlebih lagi, ulang tahun guru sudah dekat, sekarang saatnya untuk memberikan hadiah. He Guang menjilat bibirnya. He Guang dan Fu Qingqing tidak tahu rencana macam apa yang mereka miliki, dan Yang Chen, setelah akhirnya menyerap semua aura surgawi penciptaan di menara percobaan, berjalan keluar dari menara percobaan, dan kultivasi seni bela dirinya mencapai puncak alam Yuan Wu lapisan ke-8. Setelah lantai 16, dia akhirnya berhenti. Tidak mungkin, jimat rohnya telah sepenuhnya digunakan di lantai 15. Cara lain jelas tidak terlalu membantu. Jadi, Yang Chen meninggalkan lantai 16 ketika dia melihat tidak ada lagi peluang yang tersisa. Kemunculan Yang Chen saat ini tidak diragukan lagi menyebabkan dalam pemandangan itu, dan banyak pasang mata tertuju padanya, membuatnya merasa sedikit malu. Iblis Yang Chen ini akhirnya berhenti. Berhenti di lantai 16, Yang Chen benar-benar jenius nomor satu kami di timur. Lihat, kultivasi Yang Chen telah mencapai lapisan ke-8 alam Yuan Wu, kata seorang anggota tingkat tinggi dari beberapa kekuatan. Apa, di usia yang begitu muda, Yang Chen mencapai lapisan ke-5 alam Yuan Wu pada awalnya dan tidak pernah menantang menara percobaan alam bela diri primal. Bagaimana mungkin? Tanpa menantang menara percobaan alam bela diri primal, bagaimana kultivasi seni bela dirinya bisa begitu tinggi? Semua orang terkejut, seperti Luo Yunhu dan banyak jenius muda lainnya dengan kultivasi seni bela diri yang tinggi. Alasan mereka memiliki kultivasi yang sangat baik adalah karena mereka telah menantang menara ujian, dan menggunakan aura surgawi penciptaan untuk mendapatkan kecepatan kultivasi yang luar biasa. Di usianya yang masih sangat muda, mencapai lapisan ke-5 alam Yuan Wu merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Yang Chen. Ini berarti bahwa Yang Chen pasti telah menantang menara percobaan dan menggunakan aura surgawi penciptaan untuk mencapai efek ini. Namun sekarang setelah mereka melihatnya, itu sama sekali tidak terjadi. Kekuatan dan tingkat keterampilan Yang Chen luar biasa, namun dia belum pernah menantang menara percobaan. Ini, kultivasi seni bela diri Yang Chen telah meningkat pesat sehingga dia bahkan tidak mencoba menara percobaan sebelumnya. Ya ampun, kok bisa begitu? Yang Chen ini bukan dari kota utama Heiyun kita, sungguh disayangkan. Kita mungkin mencoba mengundangnya, mungkin masih ada harapan. Mendengarkan keserakahan berbagai kekuatan, Li Ruoxiang merasa takut, namun hal itu membuat para tetua sekte teratai hijau semakin takut. Ketika para tetua ini mendengar berbagai kekuatan sedang mengincar Yang Chen, mereka membelalakkan mata mereka, cepat-cepat menarik Yang Chen kembali, dan mulai mengomel padanya. Yang Chen tiba-tiba melihat sikap para tetua terhadapnya berubah 180 derajat. Sambil terkejut, dia menatap Li Ruoxiang. Li Ruoxiang masih tampak tegar seperti biasa, dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, dia berkata dengan tenang, Muzi Jiao, kamu harus ingat apa yang kamu katakan sebelumnya. Kali ini dalam kompetisi menara ujian, sekte teratai hijau kita seharusnya memenangkan tempat pertama, kan? Itu, tentu saja, dengan begitu banyak orang yang menonton, mana mungkin Muzi Jiao berani mengingkarinya. Sekarang setelah He Guang mempermainkannya, yang bisa dia lakukan hanyalah mengutuk dirinya sendiri karena telah membuat pilihan yang bodoh saat itu. Bagaimana dia bisa setuju dengan He Guang? Mengapa dia tersihir dengan pemikiran bahwa para jenius dari daerah lain pasti lebih kuat daripada mereka yang berasal dari 36 daerah timur? Benar, mengapa dia berpikir seperti itu? Justru penyembahan terhadap dunia luar inilah yang menyebabkan dia mendapat masalah sekarang, dan dia harus membersihkan kekacauan itu sendiri. Aku penasaran, harta apalagi yang lebih hebat dari gunting naga perak? Tanya Li Ruoxiang. Berbagai kekuatan lainnya tidak pergi, mereka jelas juga penasaran tentang harta karun apa yang dapat melampaui gunting naga perak.
Mendengar pertanyaan ini, Mu Zijiao ragu-ragu sejenak, tampak malu saat dia berjuang mencari kata-kata. Li Ruoxiang kemudian mengalihkan pandangannya ke Yang Chen, memberi isyarat kepada para tetua untuk mundur, dan bertanya, "Tuan muda Yang Chen, Anda tampaknya tidak terlalu tertarik dengan harta karun itu. Apakah pemimpin sekte Li bersedia memberiku harta karun ini? Mengapa aku harus tertarik?" Yang Chen tersenyum pahit. "Bagaimana jika aku bilang akan memberikannya padamu?" Li Ruoxiang mengangkat sudut mulutnya. "Pemimpin sekte Li bersedia memberikannya kepadaku." Yang Chen membelalakkan matanya. Li Ruoxiang berkata, "Kenapa, menurutmu aku ini tipe orang yang akan menelan barang milik orang lain?" Hal itu membuat Yang Chen sedikit tertegun. Kalau orang lain yang mengatakan hal ini, dia bisa saja memberikan bantahan yang tegas, tetapi saat Li Ruoxiang yang mengatakannya, dia tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Memang, Li Ruoxiang tampak seperti orang yang sangat teliti, bukan tipe orang yang asal mengambil barang orang lain. Bab 666, Api Suci Langit yang Membara. Awalnya, dia tidak berpikir demikian, dan hanya berasumsi bahwa Li Ruoxiang tidak akan mempertimbangkan pendapatnya. Lagi pula, dibandingkan dengan sekte teratai hijau, dia masih dalam posisi yang lebih lemah, jadi mengapa Li Ruoxiang memikirkan idenya? Bahkan jika dia mendapatkan harta karun itu, apa yang bisa dia, Yang Chen, katakan atau lakukan? Perlu diketahui bahwa harta karun ini bahkan lebih baik daripada gunting naga perak, dan itu adalah sesuatu yang hampir tidak mampu dibeli oleh sekte teratai hijau dengan setengah dari sumber daya yang mereka kumpulkan. Tetapi siapa yang mengira bahwa Li Ruoxiang akan setuju memberikannya kepadanya? Dia benar-benar meremehkan Li Ruoxiang sebagai seorang wanita. Tidak, lebih tepatnya, dia terbiasa dengan sifat manusia. Dia pernah disakiti oleh Hua Wanru, berpikir bahwa semua wanita tidak dapat diandalkan, tetapi sekarang tampaknya wanita berbeda satu sama lain, dan Hua Wanru tidak dapat mewakili semua wanita. Misalnya, Li Ruoxiang adalah wanita yang jujur dan berprinsip, wanita yang jelas tentang benar dan salah. Jangan khawatir, harta karun ini milikmu, Yang Chen. Aku, Li Ruoxiang, tidak akan mencurinya darimu. Li Ruoxiang mengucapkan kata-kata ini dengan santai, lalu kembali memfokuskan perhatiannya pada Mu Zijiao. Pada saat ini, Mu Zijiao masih ragu-ragu, yang membuat Li Ruoxiang tidak senang. "Apa, Mu Zijiao, kamu menarik kembali kata-katamu? Itu tidak akan terjadi. Bagaimana mungkin kita di kota Huangsha merusak reputasi kita sendiri? Pemimpin sekte Li, tolong bawa orang-orangmu bersamaku." Mu Zijiao mendesah, akhirnya tidak berani mengambil keputusan untuk menarik kembali kata-katanya. Dia tahu betul bahwa jika dia melakukannya, reputasi kota Huangsha akan hancur total. Dia jelas tentang apa yang lebih penting dan apa yang kurang penting. Melihat Mu Zijiao berkata demikian, Li Ruoxiang memimpin beberapa tetua dan Yang Chen bersama-sama, dan mereka semua pergi bersama Mu Zijiao. Mu Zijiao, ditemani oleh beberapa orang dari kota Huangsha, berkata dengan hormat sambil tersenyum, "Pemimpin sekte Li, harta karun itu kami taruh di tempat yang sangat rahasia, yang agak terpencil. Saya harap Anda tidak keberatan." "Saya mengerti," Li Ruoxiang menjawab, tidak merasa aneh. Beberapa harta karun, seperti harta karun roh surgawi misterius, memiliki spiritualitas yang tinggi. Agar spiritualitasnya lebih melimpah saat tidak digunakan, harta karun tersebut perlu ditempatkan di tempat yang sesuai. Seiring berjalannya waktu, efektivitas harta karun ini bahkan dapat meningkat. Dengan demikian, Mu Zijiao menuntun Yang Chen dan yang lainnya melalui banyak liku-liku, dan akhirnya membawa mereka ke bawah tanah. Semakin mereka masuk ke dalam, suhunya meningkat dengan cepat, dari sedikit panas pada awalnya, menjadi sangat panas, dan akhirnya sangat panas. Hal ini membuat Yang Chen mengerutkan kening, bertanya-tanya harta karun macam apa yang Mu Zijiao bawa untuk mereka lihat, karena lingkungan di sekitar mereka terdiri dari magma. Lubang-lubang dan dinding-dinding yang dalam semuanya dipenuhi magma mendidih yang mengalir di sekitarnya, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Jika magma ini adalah magma biasa, tidak apa-apa, tetapi jelas itu bukan magma biasa. Jika tidak hati-hati, bahkan seniman bela diri yang bersentuhan dengannya akan mengalami kerusakan. Baru setelah menghabiskan secangkir teh, Mu Zijiao berhenti di gua magma di bawah tanah.
Segera setelah itu, semua orang berhenti di depan lubang magma yang besar. Di dalam lubang ini, api yang dihasilkan oleh magma membumbung tinggi, tetapi bukan api inilah yang menarik perhatian semua orang. Melainkan, benih yang terbungkus lapisan magma dan api. Yang Chen menatap benih itu dan tak dapat menahan rasa tertarik padanya. Orang lain tidak dapat mengatakannya, tetapi dia bisa. Benih ini tak salah lagi adalah benih api aneh. Itu benar-benar api aneh. Yang Chen tidak pernah menduga hal ini. Lagi pula, dia mengira Mu Zijiao akan membawanya untuk melihat harta karun roh surgawi misterius. Itu sebenarnya api aneh. Benih api aneh. Para tetua sekte teratai hijau juga tidak kekurangan kebijaksanaan, dan mereka dengan cepat menyimpulkan bahwa itu adalah benih api aneh. Seperti yang bisa Anda lihat, benih yang terbungkus magma ini memang benih api aneh. Dan lingkungan ini diciptakan oleh benih api aneh itu sendiri. Mu Zijiao menjelaskan tanpa ada yang terlewat. Ketika berbicara tentang api aneh, Yang Chen sangat tertarik, dan dia mulai memeriksa benih itu dengan saksama. Semakin dia mengamati, semakin dia terkejut, dan dalam sekejap, matanya melebar seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Pada saat yang sama, para tetua sekte teratai hijau mengerutkan kening. Mu Zijiao, apakah api aneh ini adalah harta yang ingin kamu berikan kepada kami? Bukankah itu seharusnya menjadi harta karun roh surgawi yang misterius? Tepat sekali. Para tetua menatap tajam ke arah Mu Zijiao satu persatu, sama sekali tidak takut dengan kota Huangsha. Mereka telah dijanjikan harta karun roh surgawi misterius yang lebih baik daripada gunting naga perak, tetapi sekarang itu hanyalah api aneh. Tentu saja, mereka tidak senang dengan hal ini dan merasa bahwa mereka harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Bukan berarti api aneh tidak berharga, tetapi mereka tidak membutuhkannya. Selain itu, pemahaman mereka tentang api aneh terbatas, dan mereka umumnya percaya bahwa api aneh lebih berguna bagi para alkemis. Mu Zijiao sekarang merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang bisa ditumpahkan. Dia juga ingin mengambil harta karun itu, tetapi dia tidak memilikinya. Sekarang ditanyai oleh sekelompok tetua sekte teratai hijau, dia hanya bisa menjawab dengan senyum minta maaf, baiklah, semuanya, aku juga tidak menginginkannya seperti ini, tetapi terjadilah suatu kecelakaan. Harta karun roh surgawi misterius ini, kota Huangsha kita, untuk sementara tidak dapat mengeluarkannya. Api aneh itu juga tidak buruk, nilainya bahkan lebih dari gunting naga perak. Tidak bisakah kalian semua memanfaatkannya? Mu Zijiao, sepertinya kau tidak pernah berniat memberi kami harta karun roh surgawi misterius sejak awal. Benar sekali, Mu Zijiao, kau yang membuat peraturan, dan sekarang kau sendiri yang melanggarnya. Apa pendapatmu tentang sekte teratai hijau kita? Li Ruoxiang juga agak tidak senang, tetapi melihat mata Yang Chen bersinar dengan antusias, dia bertanya kepadanya, Yang Chen, bagaimana menurutmu? Keputusan ada di tanganmu, jadi bagaimana hasilnya sepenuhnya terserah padamu. Sepertinya kamu memiliki pemahaman yang unik tentang api, apakah kamu tertarik dengan api aneh ini? Melihat bahwa keputusan ada di tangan Yang Chen, Mu Zijiao buru-buru menatapnya, tidak mampu berdebat dengan para tetua wanita ini. Untuk sesaat, Yang Chen tidak menjawab. Dia tampak tenang, tetapi sebenarnya dia sudah cukup terkejut di dalam. Dia telah memikirkan tentang apa api aneh ini, karena hanya satu benih saja dapat menciptakan lingkungan magma. Kekuatan api ini sungguh luar biasa. Jadi, dia telah berpikir sejenak, dan akhirnya mendapat petunjuk. Tepat saat dia mendapat petunjuk itulah dia menjadi sangat gembira. Seperti kata pepatah, tidak perlu bersusah payah mencari sesuatu yang mudah didapat. Api aneh itu tak lain adalah api suci langit yang membara. Apa itu api suci langit yang membara? Dulu, ketika Yang Chen berada di bawah kendali Kaisar Tiandu, ia telah memperoleh harta karun roh surgawi misterius, kuas roh api yang membara. Namun, kuas itu adalah harta karun roh surgawi misterius yang agak canggung. Kuas itu tidak memiliki kekuatan sendiri, dan selain membuat larangan, kuas itu hanya memiliki kekuatan untuk merobek ruang, tetapi bahkan itu pun tidak dapat dilakukannya saat ini. Pada saat bisa digunakan, Yang Chen mungkin tidak membutuhkan kuas roh api menyala lagi.
Satu-satunya hal yang dapat mengeluarkan kekuatan kuas roh api berkobar adalah api suci langit berkobar, yang juga merupakan tinta yang dibutuhkan oleh kuas roh api berkobar. Bab 667, kalah atau mendapat keuntungan. Inilah aspek memalukan dari Blazing Fire Spirit Bruce. Meskipun dengan Blazing Sky Sacred Fire, Blazing Fire Spirit Bruce ini akan menjadi harta yang sangat kuat, dan kekuatan gabungan keduanya akan dipuji oleh Kaisar Tiandu. Ini menunjukkan betapa kuatnya Blazing Fire Spirit Bruce ini. Namun, tanpa Blazing Sky Sacred Fire, Blazing Fire Spirit Bruce ini tidak berguna. Yang Chen tertarik padanya karena dapat membuat jimat roh dan melanggar larangan, di antara efek lainnya. Ia tidak pernah menyangka akan menemukan api suci langit yang membara, tetapi siapa sangka ia akan menemukannya di sini. Kuas roh api berkobar membutuhkan api suci langit berkobar. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak merasa gembira dan senang di dalam hatinya? Namun, ekspresinya tidak menunjukkannya, saat dia berkata, "Penatuamu, apakah kamu bercanda dengan junior ini? Harta karun roh surgawi misterius ini." Yang Chen, temanku, kamu harus percaya pada orang tua ini. Jika orang tua itu bisa mengeluarkan harta Suan Tian lain yang nilainya sama, dia tidak akan melakukan ini. Jika kamu tidak percaya, orang tua itu bisa bersumpah padamu. Mu Zijiao menghela napas dan berkata dengan ekspresi sedih. Mendengar Yang Chen, dia menganggukkan kepalanya, tahu bahwa waktunya sudah tepat, dan berkata, "Baiklah, karena tetuamu telah berkata demikian, aku akan dengan enggan menerima api aneh ini." Namun, aku penasaran, apa yang terjadi dengan magma dan api di sekitarnya. Begitu padat sehingga tidak biasa, bukan? Hampir mustahil untuk memurnikan benih api aneh dengan dua hal ini. Dia telah mengamati hal ini dari awal, bahwa benih api aneh terbungkus dalam magma, dan tampaknya magma berfungsi sebagai lapisan pelindung, mencegah seniman bela diri untuk dengan mudah melautkannya dan memurnikan api suci langit yang membara. Mendengar pertanyaan Yang Chen, Mu Zijiao tampak malu sejenak dan berkata sambil tersenyum pahit, "Baiklah, temanku Yang Chen, sejujurnya, sejak lahirnya benih api aneh ini, ia telah dilindungi oleh magma dan api ini. Untuk memurnikan benih api aneh ini, pertama-tama seseorang harus mencairkan magma." "Bagaimana cara mencairkan magma?" tanya Yang Chen. Melihat ekspresi Mu Zijiao, tampaknya itu bukan tugas mudah. Jika magma semudah itu mencair, kota Huangsha pasti sudah menjual benih api aneh sejak lama, daripada menyimpannya sampai sekarang, kan? Mu Zijiao berkata sambil tersenyum pahit, "Untuk memurnikan magma, kamu membutuhkan objek yin ekstrim. Apakah kamu bercanda dengan kami?" "Benar, tetuamu, apakah kau sedang mengolok-olok kami?" Sekelompok tetua wanita menjadi tidak senang. "Kau sudah melampaui aturan dengan menawarkan api aneh kepada kami, dan sekarang kau bertindak seperti ini. Objek yin ekstrim, sebaiknya kau carikan satu untuk kami." Seperti yang dikatakan He Guang, orang-orang dari 36 daerah timur memang memiliki pemahaman yang buruk tentang api. Para tetua ini masih menolak api aneh jauh di lubuk hati, meskipun pemenang akhirnya bukanlah mereka. Menurut pendapat mereka, api aneh tidak sebagus harta Suan Tian. Tentu saja, yang paling frustrasi adalah He Guang. Dia tidak pernah menyangka kota Huangsha memiliki api aneh. Kalau tidak, Yang Chen tidak akan bisa mendekatinya. Mendengar hinaan para tetua ini, hati Mu Zijiao juga dipenuhi dengan keluhan. Dia tidak bisa menahannya. Jika dia bisa menjual benih api aneh, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Kunci masalahnya adalah lapisan luar magma dan api di sekitar benih api aneh terlalu sulit untuk dimurnikan. Bagaimana cara memurnikan benih api asing dan menggunakan api asing tersebut untuk penggunaan sendiri tanpa harus mencairkan kedua zat tersebut terlebih dahulu? Mu Zijiao hanya bisa menatap Yang Chen, pembuat keputusan akhir. Yang Chen merenung, menatap benih api aneh, dan perlahan berkata, "Tidak masalah. Mari kita lakukan seperti ini. Jika tetuamu benar-benar tidak dapat menemukan sesuatu yang lebih baik, maka api aneh ini pasti merupakan langkah yang tidak berdaya. Yang Chen, jangan merasa kasihan pada tetuamu ini. Dia tidak punya niat baik sejak awal. Jangan khawatir, jika menurutmu harta karun itu tidak pantas, dia harus menepati janjinya sebelum pertandingan. Ya, Yang Chen, jangan khawatir, dan jangan takut pada tetuamu.
Jelas saja mereka masih mengira itu sekadar api asing yang tidak dapat dimurnikan dan merasa agak kesal. Namun tidak demikian halnya dengan Yang Chen. Objek yin ekstrim memang sulit ditemukan. Jika orang lain, mereka mungkin tidak memiliki solusi untuk benih api aneh yang terbungkus magma. Namun, Yang Chen berbeda, dia kebetulan memiliki cara untuk mengatasi magma di sekitarnya. Oleh karena itu, setelah merenung, dia berkata, tidak perlu. Aku punya preferensi khusus untuk api aneh ini. Meskipun magma memang agak sulit dipecahkan, aku yakin pasti ada solusinya. Melihat Yang Chen sudah mengambil keputusan, para tetua wanita hanya bisa menghela napas kecewa. Hati Mu Zijiao juga gembira. Seperti yang diharapkan, Yang Chen masih seorang pemuda pemarah, mudah ditipu. Dia bercanda, jika benih api aneh begitu mudah dimurnikan, apakah kota Huangsha akan menunggu sampai sekarang? Mereka pasti sudah bergerak jauh sebelum Yang Chen, bukan? Alasan mereka tidak bertindak adalah karena mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga tetapi tetap tidak menemukan solusi. Yang Chen mengambil benih api aneh, dan dia menjadi orang yang tidak beruntung. Tentu saja, dia tidak akan mengatakannya dengan lantang, tetapi malah menunjukkan senyum di wajahnya. Yang Chen, temanku, kamu benar-benar telah membuat pilihan yang tepat. Ayo, seseorang cepat berikan benih api aneh itu kepada Yang Chen, temanku. Murid-murid kota Huangsha bergegas mengambil benih api suci langit yang membara dan memberikannya kepada Yang Chen. Yang Chen mengulurkan tangannya, ki sejatinya melonjak, menerima benih api aneh. Magma yang sangat kuat, tampaknya mampu melelehkan bahkan ki sejatiku, gumam Yang Chen. Jika ia memiliki kekuatan ini tanpa pemurnian, kekuatan macam apa yang akan dimilikinya setelah ia memurnikan api suci langit yang membara? Bukankah efeknya akan luar biasa? Dengan pemikiran ini, Yang Chen memasukkan api suci langit berkobar ke dalam tas penyimpanannya untuk sementara waktu. Begitu api suci langit berkobar memasuki tas penyimpanan, Yang Chen merasakan sensasi terbakar yang hebat di dalam tas dan merasa khawatir. Dia tahu bahwa tas penyimpanan mungkin tidak dapat menahan kekuatan api suci langit berkobar untuk waktu yang lama dan harus mencari kesempatan untuk memindahkannya ke ruang sungai 8 ujung. Yang Chen, apakah kamu sudah memutuskan? Tanya Li Ruoxiang. Ya, aku sudah memutuskan. Yang Chen mengangguk. Li Ruoxiang dapat melihat bahwa Yang Chen memiliki titik lemah terhadap benih api aneh, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia berencana untuk memurnikan magma di sekitarnya. Bagaimanapun, orang-orang kota Huangsha bukanlah orang bodoh, mereka telah mencoba begitu lama dan tidak dapat mengatasinya, yang menunjukkan betapa sulitnya memurnikan magma. Namun, dia tidak mengajukan pertanyaan lagi pada akhirnya. Melihat Yang Chen menganggukkan kepalanya, dia berkata, kalau begitu, ayo pergi. Tetuamu, tidak perlu mengantar kami pergi. Ya, Mu Zijiao tidak peduli dengan kesopanan, mengatakan dia tidak akan mengantar mereka pergi dan takut Yang Chen akan berubah pikiran. Bab 668, Dominasi Li Ruoxiang. Sekte Teratai Hijau melanjutkan perjalanannya, tetapi tidak mudah untuk melanjutkannya tanpa rintangan. Tak lama kemudian, mereka menghadapi blokade. Penghalang jalan itu tidak lain adalah kota utama Heiyun dan kota utama Zhenwu. Wajah kedua faksi kota utama Zhenwu dan Heiyun dipenuhi dengan sedikit keserakahan. Saat mereka menghalangi jalan Sekte Teratai Hijau, pejabat tingkat tinggi kota utama Heiyun berbicara dengan nada yang menakutkan, "Pemimpin Sekte Li, apa terburu-buru pergi? Anda bahkan belum menyambut kami dari kota utama Heiyun dan kota utama Zhenwu." Li Ruoxiang menatap kedua kubu yang menghalangi jalan mereka, sama sekali tidak terkejut. Dia berdiri dengan tenang sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. "Oh, jadi sekarang aku harus menyapa kalian sebelum aku pergi. Sejak kapan aturan ini ada? Hehe, tidak perlu menyapa kami sudah datang kepadamu sekarang. Kalau begitu, tidak perlu menyembunyikan apa yang ingin kami katakan. Pemimpin Sekte Li, maukah kau membiarkan kami melihat harta karun yang kau peroleh?" Seorang pejabat tinggi dari kota utama Zhenwu tersenyum tipis, kata-katanya dipenuhi dengan sedikit ancaman. Yang Chen melirik kedua belah pihak, lalu ke Li Ruoxiang, dan menyadari bahwa dia tetap tenang dan kalem, ekspresinya tak tergoyahkan, sama sekali tidak ada niatan untuk mundur. Ternyata pengangkatan Li Ruoxiang sebagai pemimpin Sekte Teratai Hijau bukanlah suatu kebetulan belaka.
Menghadapi pertanyaan dari kedua faksi, Li Ruoxiang masih tetap sangat tenang dan sama sekali tidak peduli. Jadi, apakah saya wajib memberitahu Anda tentang ini? Kami hanya ingin tahu. Para pejabat tinggi kota utama Heiyun berbicara dengan nada muram. Pemimpin sekte Li, terkadang perlu untuk memuaskan rasa ingin tahu orang lain. Jika Anda tidak memuaskan kedua faksi kami mungkin akan mengambil beberapa tindakan ekstrim. Li Ruoxiang mencibir, benar-benar lelucon. Apa? Karena Li Ruoxiang tidak menunjukkannya padamu, kau berani mengambil tindakan terhadap sekte teratai hijau milikku. Kota utama Zhenwu, kau telah memperoleh gunting naga perak dan masih menginginkan lebih banyak harta karun. Apa kau pikir kau dapat menghadapi sekte teratai hijau milikku dengan bergabung dengan kota utama Heiyun? Jika kau benar-benar ingin bermain, cobalah saja. Perkataan Li Ruoxiang penuh dengan keyakinan. Bahkan menghadapi situasi 2 lawan 1, dia tetap seperti itu. Terus terang, Li Ruoxiang tidak berniat mengambil harta karun itu. Dia tahu betul bahwa, selama harta karun itu masih menjadi misteri, kedua kubu ini tidak akan benar-benar memperebutkannya meskipun mereka penasaran. Namun begitu harta karun itu diambil, segalanya akan berbeda. Lebih jauh lagi, apakah kedua faksi ini akan percaya jika dia mengambil harta karun itu? Yang Chen telah memperoleh api aneh, bukan harta karun roh surgawi misterius yang disepakati. Yang Chen terkejut dengan sikap Li Ruoxiang. Kata-katanya penuh percaya diri, dan dengan tatapan dingin, dia berhasil menakuti kota utama Heiyun dan kota utama Zhenwu. Kesombongan mereka jelas telah berkurang banyak, karena mereka tahu kekuatan individu mereka tidak setara dengan sekte teratai hijau. Jadi, apakah ada hal lain yang ingin kukatakan? Kurasa niatku sudah cukup jelas. Jika kau ingin melihat harta karun itu, tidak mungkin. Jika kau tidak menerimanya, kau dapat mencoba merampoknya. Jika tidak, kita akan bertarung di sini saja. Jika kau tidak punya nyali, lebih baik kau mengalah. Nada bicara Li Ruoxiang tegas. Wanita yang sangat mendominasi. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah menyaksikan negosiasi sebelumnya, tetapi tidak ada yang seperti yang tidak biasa ini. Terlebih lagi, baik kota utama Heiyun maupun kota utama Zhenwu benar-benar ketakutan. Terutama kota utama Zhenwu, yang secara mengejutkan memberi jalan bagi mereka. Kelompok itu minggir, niat mereka lebih dari jelas. Ayo pergi. Li Ruoxiang memberi isyarat, memimpin murid-muridnya melalui jalan setapak yang telah dibuka dengan langkah angkuh. Para pejabat kota utama Heiyun menyaksikan dengan ekspresi muram. Begitu Li Ruoxiang dan orang-orang sekte teratai hijau pergi, mereka berbisik dengan marah, kota utama Zhenwu, apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Bukankah kita seharusnya memaksa sekte teratai hijau untuk menyerahkan harta karun itu? Pada akhirnya, itu hanya ide dari kota utama Heiyunmu. Seperti yang dikatakan sekte teratai hijau, kita telah memperoleh gunting naga perak, jadi tidak perlu ada perjuangan hidup atau mati dengan mereka. Sebaliknya, kita perlu khawatir tentang seseorang yang belum memperoleh harta karun roh surgawi misterius yang kuat yang melakukan trik kotor. Seorang pejabat tingkat tinggi dari kota utama Zhenwu mencibir. Ada alasan bagi mereka untuk memberi jalan. Setelah dimarahi Li Ruoxiang tadi, mereka jadi sadar kembali. Keuntungan apa yang akan mereka peroleh dari kemenangan atas sekte teratai hijau jika aliansi antara kota utama Zhenwu dan kota utama Heiyun tidak menjanjikan apapun? Sebenarnya, kota utama Zhenwu sudah memiliki gunting naga perak, dan sekte teratai hijau yang memperoleh harta karun lainnya hanya akan menyeimbangkan keadaan. Mereka tidak perlu khawatir, tetapi kota utama Heiyunlah yang benar-benar khawatir. Namun, mengapa mereka harus peduli? Kalian orang-orang yang tidak bisa diandalkan. Orang-orang dari kota utama Heiyun menggertakkan gigi mereka. Tentu saja mereka tidak mau menerima hal ini, karena mereka adalah satu-satunya faksi dari 3 kekuatan besar yang tidak memperoleh harta karun apapun dalam operasi ini. Pikirkan saja apa yang kau mau. Orang-orang dari kota utama Zhenwu tidak banyak bicara lagi, mereka malah bangkit dan pergi. Penduduk kota utama Heiyun menggertakkan gigi karena marah tetapi akhirnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 20 hari telah berlalu. Selama 20 hari terakhir, di bawah kepemimpinan Li Ruoxiang, sekte teratai hijau telah bergegas maju, akhirnya tiba di suatu tempat bernama Kabupaten Haohai.
Meskipun Kabupaten Haohai juga memiliki kota utama Haohai, kota itu tidak terlalu dikenal karena markas besar Sekte Teratai Hijau berada di Kabupaten Haohai. Tentu saja, kota utama Haohai akan kalah pamor dengan kekuatan besar Sekte Teratai Hijau. Bahkan, kota utama Haohai tidak diundang untuk menghadiri acara Sekte Naga Hitam. Yang Chen dan para pengikut Sekte Teratai Hijau telah mempelajari banyak hal tentang kota utama Haohai dalam perjalanan mereka. Kota itu adalah kekuatan perbatasan, tetapi tidak seperti Kabupaten Gunung Utara, kota utama Haohai berbatasan dengan 42 wilayah barat. Sekte Teratai Hijau juga merupakan salah satu kekuatan terkuat di daerah yang berbatasan dengan 42 wilayah barat. Namun, alasan menjadi yang terkuat adalah karena kedekatannya dengan 42 wilayah barat. Menurut para pengikut Sekte Teratai Hijau, kekuatan keseluruhan dari 42 wilayah barat lebih tinggi satu tingkat daripada 36 wilayah timur. Yang tidak mereka ketahui adalah perbedaan pastinya, karena mereka hanya pernah bertemu dengan orang-orang dari perbatasan 42 wilayah barat. Dan pasukan dari perbatasan 42 wilayah barat hanyalah kelompok yang paling lemah. Murid-murid perempuan ini jelas merasa tidak berdaya mengenai hal ini. Sebab, bila dibandingkan dengan Sekte Teratai Hijau, kekuatan terlemah di daerah perbatasan 42 wilayah barat tampak hampir tidak lebih lemah, jika memang ada. Yang Chen sekarang memiliki beberapa pemahaman tentang 36 wilayah timur dan 42 wilayah barat. Bab 669, Menciptakan Ruang Api Baru. Yang Chen dapat mengerti mengapa para murid perempuan ini mengatakan bahwa 42 wilayah barat lebih kuat daripada 36 wilayah timur. Awalnya, Yang Chen tidak memiliki konsep yang mendalam tentang ini, tetapi setelah memikirkannya, dia akhirnya mengerti. Mengapa Kabupaten North Mountain merupakan yang terlemah di antara berbagai kabupaten dan pasukan? Karena North Mountain County merupakan inti medan perang saat itu. Tepatnya, bukan hanya North Mountain County, tetapi seluruh Eastern 36 Regions, adalah medan perang antara manusia dan binatang iblis saat itu. Karena pertempuran yang mengguncang bumi antara manusia dan binatang iblis inilah urat nadi spiritual hancur dan sumber daya menjadi langka. North Mountain County adalah yang paling terdampak, dan bahkan Great Wilderness hampir tidak dapat mengatakan bahwa ada energi spiritual yang dapat diserap. Semakin dekat Anda ke wilayah binatang iblis, semakin intens pertempuran saat itu. Adapun 42 wilayah barat, serta wilayah utara, selatan, dan tengah, tentu saja tidak ada masalah. Energi spiritual mereka berlimpah, jadi, tentu saja, mereka akan jauh lebih kuat daripada 36 wilayah timur. Salah satu alasan mengapa Sekte Teratai Hijau begitu kuat adalah karena sekte itu sendiri, dan alasan lainnya adalah kedekatannya dengan wilayah barat. Apakah kalian sering berinteraksi dengan pasukan dari 42 wilayah barat? Yang Chen bertanya kepada para murid perempuan dari Sekte Teratai Hijau. Para murid perempuan ini tidak membenci Yang Chen, dan mereka mengobrol dengan penuh semangat, berinteraksi. Interaksi apa? Ini semua tentang pertempuran. Wilayah di daerah perbatasan antara 42 wilayah barat dan 36 wilayah timur tidak dibatasi dengan jelas, hanya dengan beberapa urat spiritual untuk dipasok. Kami mengatakan bahwa urat spiritual ini milik timur, tetapi mereka dengan keras kepala mengklaimnya sebagai milik barat. Mereka memperebutkannya setiap hari. Sebenarnya, urat nadi spiritual itu memang milik kita dari wilayah timur, dan tugu batas itu jelas berdiri di sana sebelumnya. Namun, kemudian, tugu itu dihancurkan oleh seseorang, dan itu pasti seseorang dari 42 wilayah barat. Kota Naga Kayu dan Sekte Penakluk Iblis, keduanya bersekongkol bersama. Ketika membicarakan hal ini, wajah para pengikut perempuan Sekte Teratai Hijau ini menampakkan ekspresi kebencian. Setiap kali kita bersaing dengan kedua kekuatan ini untuk mendapatkan urat nadi spiritual, kita selalu menderita kerugian. Perkataan para murid perempuan ini penuh dengan ketidakberdayaan dan kesedihan. Ini adalah bentuk kesedihan yang timbul karena disakiti tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Yang Chen mendengarkan ini dan, meskipun dia ingin membantu, tampaknya masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya sebagai orang luar. Dia baru mengetahui hal-hal ini sekali. Karena dia menilai bahwa dia tidak langsung dibangkitkan setelah dibunuh oleh Hua Wanru, Yang Chen jarang menilai sesuatu berdasarkan ingatannya sendiri.
Seiring berjalannya waktu, ingatannya tentang masa lalu dapat membantu, tetapi belum tentu membantunya dengan sempurna. Sekarang Yang Chen telah datang ke Kabupaten Haohai, dia jelas dapat merasakan melimpahnya energi spiritual di sini, yang tidak pada tingkat yang sama seperti ketika dia berada di kota utama Gunung Utara. Berkultivasi di sini hanya butuh 2 kali usaha untuk setengah pekerjaan. Saya harap saya dapat segera meningkatkan level kultivasi saya ke alam bela diri sejati setengah langkah. Jika saya benar-benar dapat mencapai tahap itu, saya juga dapat kembali ke daerah pegunungan utara. Pada saat itu, saya akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri, pikir Yang Chen. Dia berasal dari North Mountain County, dan keluarganya ada di sana, bagaimana mungkin dia tidak merindukannya? Namun, dia tahu betul bahwa dia tidak bisa kembali sekarang. Ada pengkhianat yang mencoba menyakitinya, belum lagi kelompok binatang roh api punya niat jahat terhadapnya. Jika dia kembali, itu sama saja dengan menjebak dirinya sendiri, melompat ke dalam lubang api. Dia harus menunggu sampai dia cukup kuat untuk kembali. Aku tidak tahu bagaimana keadaan adikku, dan aku juga tidak tahu bagaimana keadaan teman-teman seperguruanku dari Sekte Yuanshan. Adegan-adegan dari ingatan Yang Chen melayang di benaknya. Pada saat yang sama, tim Sekte Teratai Hijau akhirnya berhenti. Kita telah tiba di Sekte Teratai Hijau. Akhirnya, kita sampai di sini. Para murid bersorak saat kembali ke rumah. Beberapa murid perempuan yang bijaksana tidak lupa berpegangan pada Yang Chen. Yang Chen, kamu adalah tamu kehormatan kami di Sekte Teratai Hijau. Naiklah ke gunung bersama kami. Kami akan menyiapkan tempat yang bagus untuk kultivasimu. Baiklah, aku sangat menghargai bantuan kalian, kakak senior. Yang Chen menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Pada titik ini, para murid perempuan Sekte Teratai Hijau telah sepenuhnya menyingkirkan segala keraguan atau kecurigaan terhadapnya, dan benar-benar memperlakukannya dengan tulus. Jadi, Yang Chen dan para pengikutnya melakukan perjalanan keliling Sekte Teratai Hijau. Sekte Teratai Hijau memang merupakan sekte besar yang terkenal. Sekte ini jauh lebih besar daripada Sekte Yuanshan, dan tingkat kultivasi seniman bela dirinya juga sangat luar biasa. Kebanyakan jenius berada di atas alam bela diri asal, dan sangat sedikit yang berada di alam bela diri roh. Ditambah lagi, pemandangan Sekte Teratai Hijau sangat indah. Yang Chen tidak dapat menyangkal bahwa itu adalah tempat yang bagus. Para suster senior membimbingnya untuk bertemu dengan banyak murid Sekte Teratai Hijau lainnya, dan akhirnya mengatur tempat tinggal terbaik untuknya. Di sana, kondisi kultivasi dan aspek lainnya adalah kelas 1, yang memungkinkan Yang Chen menikmati perlakuan sebagai tamu istimewa. Saat ini, Yang Chen sedang duduk di tempat tidur. Setelah meminta Yunlu dan para manusia ikan untuk menyiapkan larangan untuknya, dia dengan bersemangat mengeluarkan api suci langit yang membara. Aku tidak tahu seberapa kuat kuas roh api berkobar dan api suci langit berkobar jika digabungkan. Pokoknya, aku harus mencairkan magma yang mengelilingi benih api aneh terlebih dahulu. Objek yin ekstrim, hehe, bukankah api bintang adalah api yin ekstrim? Ketika Yang Chen mengatakan ini sambil tersenyum, dia memanggil api bintang dengan jentikan telapak tangannya. Objek yin ekstrim yang diandalkannya tak lain adalah Starfire. Starfire adalah api yin ekstrim dan juga objek yin ekstrim, yang benar-benar memenuhi persyaratan. Sekarang Yang Chen telah mengeluarkan Starfire, dia memanggil kekuatannya untuk membakar magma yang mengelilingi api suci langit yang berkobar. Starfire memperlihatkan kekuatan penghancurnya yang luar biasa, dan kekuatan korosifnya langsung bekerja. Magma yang mengelilingi Seed of Strain Fire dengan cepat terkorosi dan menghilang lapis demi lapis. Setelah sekitar setengah jam, prosesnya akhirnya selesai. Magma di sekitar api suci langit yang berkobar menghilang, dan benih api aneh ditampilkan dengan sempurna di depan Yang Chen. Benar-benar artefak suci penciptaan. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, benih ini tampak seperti terbuat dari magma. Tidak heran disebut api yang ekstrim, api yang paling terkonsentrasi. Api suci langit yang membara benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dengan pemikiran ini, Yang Chen tidak sabar untuk memurnikan api suci langit berkobar ke dalam tubuhnya. Tanpa diragukan lagi, setelah memurnikan api suci langit yang membara, kekuatannya akan meningkat ke tingkat lain. Dengan gabungan kuas roh api menyala dan api suci langit menyala,
kuas tersebut akan memiliki tinta, dan kekuatannya tentu tak terbayangkan. Sebelum itu, dia perlu menggunakan kitab suci Taichi sejati untuk menciptakan ruang api ketiga dalam tubuhnya. Untuk membuat ruang api, pertama-tama, aku butuh kemampuan pengendalian jiwa senior Yunlu, dan kedua, aku butuh darah esensi Golden Claw. Ngomong-ngomong soal Golden Claw, aku benar-benar perlu mencari kesempatan untuk mengunjungi negara Dewa Tiandu. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihat Golden Claw dan Black Mountain Black Bear. Aku ingin tahu bagaimana mereka dilatih oleh Elder Yuban. Bab 670, Kekuatan Tombak Dewa Pembantai. Ngomong-ngomong soal itu, dia sebenarnya sudah lama tidak mengunjungi saudara Golden Claw dan Black Mountain Black Bear. Sebenarnya, akar permasalahannya adalah dia tidak memiliki kesempatan yang tepat. Bagaimanapun, perjalanan ke negara Dewa Tiandu dapat dengan mudah dideteksi. Bahkan di dalam sekte teratai hijau, hal yang sama juga terjadi. Namun, jika dia ingin memurnikan api suci langit yang membara, dia harus pergi ke negara Dewa Tiandu. Setelah berpikir panjang, Yang Chen mengatur agar Yunlu dan para manusia ikan menjaga tempat itu. Jika ada yang masuk, mereka akan segera memanggilnya sehingga dia bisa kembali dari negara suci Tiandu tepat waktu. Dia tidak bisa ceroboh dalam urusan yang melibatkan negeri suci Tiandu. Dengan cara ini, Yang Chen membuat persiapan yang matang dan mengaktifkan artefak teleportasi, memasuki susunan teleportasi. Setelah pusing teleportasi singkat, Yang Chen muncul kembali di negara suci Tiandu. Huff, Yang Chen menarik napas ringan. Negara suci Tiandu, perasaan yang sangat familiar. Dia sudah lama ingin datang ke negeri Dewa Tiandu. Pertama, untuk melihat saudara cakar emas dan beruang hitam Gunung Hitam, dan kedua, karena tempat ini tidak diragukan lagi merupakan tempat yang bagus untuk menguji kekuatan tombak Dewa Pembantai. Dengan demikian, Yang Chen memanipulasi larangan dan tiba di lokasi Yuban dalam sekejap mata. Yuban, Golden Claw, dan saudara-saudara beruang hitam Gunung Hitam semuanya ada di sini. Golden Claw meregangkan tubuhnya yang panjang, sementara beruang hitam Gunung Hitam telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka semua berseru kaget ketika melihat Yang Chen, Tuan Muda. Bos! Yuban tidak terkejut dengan kemunculan Yang Chen, karena dia memiliki kendali atas larangan di sini. Dia berkata dengan ramah, Tuan Muda, Penatua Yuban, Saudara Jin, dan kalian berdua. Yang Chen menyeringai dan kemudian mengamati mereka. Yuban mengelus jenggotnya dan berkata, Tuan Muda, lihatlah perubahan mereka dibandingkan sebelumnya. Yang Chen mengamati mereka dengan saksama. Saudara beruang hitam Gunung Hitam adalah satu hal, tetapi kultivasi seni bela diri cakar emas sebenarnya telah mencapai tingkat yang sama dengannya. Itu telah menembus puncak lapisan ke-8 alam bela diri Yuan. Selain itu, auranya telah menjadi jauh lebih menakutkan. Ini adalah transformasi dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, saudara beruang hitam Gunung Hitam agak kurang, kultivasi seni bela diri mereka saat ini hanya mencapai lapisan ke-4 alam bela diri Yuan. Dibandingkan dengan Golden Claw, mereka tertinggal 4 lapisan, yang merupakan perbedaan yang cukup jauh. Namun secara keseluruhan, itu tidak buruk karena tidak banyak waktu berlalu. Namun, Yuban tidak terlalu puas. Ia berkata, ular piton cakar emas tidak buruk. Ia memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan pikiran yang tajam, sehingga ia dapat dengan mudah memahami apa yang kukatakan. Dan dengan lingkungan khusus di negara suci Tiandu, ada banyak mayat binatang iblis yang dapat dimurnikannya, kekuatannya telah meningkat pesat, mencapai level ini dalam waktu singkat. Selain itu, kemampuan bertarungnya telah meningkat pesat. Golden Claw berkata dengan penuh rasa terima kasih atas bantuan tetua Yuban. Tuan Muda, kultivasi saya di sini jauh lebih efektif. Dan saya merasa bahwa alam bela diri Yuan lapisan ke-8 bukanlah batas saya. Saya bisa menjadi lebih kuat lagi. Hehe, ular piton cakar emas, alam Yuan marsial bukanlah batasmu, tentu saja, kau bisa menjadi lebih kuat. Tapi kedua beruang konyol ini, Yuban mendecak lidahnya, kedua beruang konyol ini tidak terlalu pintar, jadi kemajuan mereka jauh lebih lambat. Tapi ketenaran beruang hitam Gunung Hitam memang pantas. Di alam Yuan marsial lapisan ke-4 saja, kekuatan tempur mereka sama tingginya dengan alam Yuan marsial lapisan ke-7. Jika kedua beruang konyol ini menggabungkan kekuatan mereka,
Mereka bahkan bisa bertarung dengan ular piton cakar emas. Itu karena aku tidak menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Golden Claw Python sangat tidak yakin. Bahkan menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya tidak ada gunanya. Bear Elder One mendengus. Benar, dengan ukuran tubuhmu. Tetua beruang dua menimpali. Yang Chen tertawa dan berkata, baiklah, berhentilah bertengkar, kalian berdua. Sekarang setelah kalian membuat kemajuan seperti itu di bawah bimbingan Tetua Yuban, aku dapat membawa kalian bersamaku saat aku kembali kali ini. Tuan muda, bisakah aku kembali bersamamu sekarang? Ular piton cakar emas sangat gembira. Saudara beruang hitam Gunung Hitam juga merasa bosan, menatap Yang Chen dengan mata terbuka lebar. Yang Chen tersenyum tipis, nanti aku akan melakukan beberapa hal lain dengan Tetua Yuban, lalu aku akan membawa kalian semua pergi. Baik, Tuan Muda. Tidak masalah, bos. Setelah ular piton cakar emas dan beruang hitam Gunung Hitam setuju, Yuban tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Muda, apa yang sedang Anda rencanakan? Pergi ke istana pelayan binatang, kata Yang Chen. Meskipun Yuban bingung, dia tetap memanggil Yang Chen ke istana pelayan binatang. Tuan Muda, apakah Anda akan mencoba memperbudak binatang iblis ini lagi? Kata Yuban. Yang Chen menggelengkan kepalanya, kali ini tidak seperti itu. Belum terlambat untuk menyempurnakan lebih banyak batasan perbudakan sebelum melakukannya. Jadi apa yang akan kau lakukan kali ini? Yuban tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Penatua Yuban, cobalah yang terbaik untuk memilih beberapa binatang iblis yang sangat membenci manusia, dan keras kepala menolak untuk berubah. Aku akan berlatih pada beberapa dari mereka. Yang Chen berkata perlahan. Berlatih. Tidak masalah, Tuan Muda. Tingkat kultivasi seni bela diri apa yang Anda inginkan untuk dimiliki oleh binatang iblis? Kata Yuban. Yang Chen merenung sejenak lalu berkata, mari kita coba alam bela diri sejati tingkat pertama terlebih dahulu. Tingkat pertama dari alam bela diri sejati. Yuban menatap Yang Chen dengan tidak percaya, seolah bertanya-tanya apakah Yang Chen sudah gila. Dia bisa merasakan bahwa kultivasi seni bela diri Yang Chen telah meningkat dan mencapai lapisan ke-8 alam bela diri elemental sekaligus. Itu adalah kecepatan yang luar biasa. Jika Kaisar Tiandu melihat kemajuan ini, dia pasti akan senang. Namun, itu tidak cukup bagi Yang Chen untuk menantang alam bela diri sejati. Melintasi alam untuk menantang yang lebih tinggi tidak apa-apa, tetapi menantang alam bela diri sejati saat baru berada di lapisan ke-8 alam bela diri elemental agak terlalu berlebihan. Yang Chen menyeringai, Penatua Yuban, jangan khawatir, aku yakin. Lagi pula, kau ada di sini. Jika aku menemui masalah, kau dapat menggunakan batasan untuk mengendalikanku dan membuatku mundur, bukan? Meskipun begitu, lebih baik bagimu untuk berhati-hati, Tuan Muda. Jika kau memutuskan, aku akan mencarikan binatang iblis yang cocok untukmu. Ketahuilah bahwa binatang iblis ini sangat membenci manusia, dan mereka mungkin akan langsung menyerangmu saat melihatmu. Yuban berkata dengan sedikit khawatir. Tidak masalah, aku akan menemukan cara untuk mengatasinya. Yang Chen tersenyum tipis. Yuban tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memanipulasi batasan tersebut, dan dengan lambaian tangannya, Yang Chen diteleportasi ke ruang lain yang diciptakan oleh evolusi batasan tersebut. Di ruang ini, ada seekor banteng raksasa yang kuat dengan tinggi seperti gunung kecil. Banteng raksasa itu memiliki 2 tanduk di kepalanya, matanya berwarna merah darah, dan tampak menakutkan. Manusia, ini manusia. Banteng raksasa itu memancarkan niat membunuh yang kuat, dan kekuatan dahsyat dari alam bela diri sejati ditampilkan dalam sekejap, langsung menyerbu ke arah Yang Chen. Melihat kejadian ini, sama sekali tidak ada kepanikan di wajah Yang Chen, sebaliknya dia malah gembira. Dengan tingkat kultivasi seni bela diri miliknya, bertarung melawan binatang iblis dari alam bela diri sejati akan dianggap gegabah dan impulsif. Jadi, tombak Dewa Pembantai, berhasil atau gagal, semuanya tergantung sekarang.